Halo, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu dan Saudaraku yang berkati oleh Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang mencintai yang namanya ibadah, meskipun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dan kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang berkati oleh Yesus Kristus, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Dari kitab Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untukku. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang berkait oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya memberikan tema buat kita pada minggu ini adalah berikanlah waktumu untuk Tuhan. Berikanlah waktumu untuk Tuhan. Saudaraku ini berkati oleh Yesus Kristus. Di sini saya akan memahami dan akan memberikan sebuah gambaran Bapak Ibu. Gambarannya adalah kalau kita kembali kepada masa lampau, kita dapat melihat bagaimana kehidupan iman jemaat Kristen pada saat itu. Jarak dan waktu
bukanlah menjadi penghalang untuk mereka datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jarak berkilometer mereka tempuh dengan berjalan kaki untuk beribadah dan bergereja kepada Tuhan. Dari gambar ini kita dapat melihat antusias dan keseriusan mereka untuk mengenal Tuhan dalam diri mereka, Bapak Ibu. Mereka tidak pernah menghadirkan sebuah alasan apapun untuk ingin beribadah kepada Tuhan seperti gambaran bangsa Israel dalam perumpamaan ini. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, ya, zaman sekarang ini, kita ibadah di rumah kita masing-masing. Kalau kita lihat banyak jemaat yang malas untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing, Bapak Ibu. Dalam arti ketika jemaat sulit untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing, Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan, Bapak Ibu, dalam diri kita. Apakah ketika kita bangun tidur dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu, apakah kita tidak pernah bersekutu kepada Tuhan, Bapak Ibu? Dalam arti, Bapak Ibu, kita sulit untuk melakukan meskipun kita dalam ibadah di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Dalam arti, Bapak Ibu, dalam bersekutu kepada Tuhan, kita dapat melakukan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu. Ini sebuah gambaran yang terjadi dalam keimanan kita pada saat ini. Saudaraku yang berkat oleh Kristus, ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Ada seorang pemuda Kristen, ia juga seorang mahasiswa yang sedang menyusun proposal skripsi, Bapak Ibu. Lalu ia mendapatkan tugas dari dosennya, dan hari Senin tugas itu harus dikumpul, Bapak Ibu saudaraku. Berjalan waktu, Bapak Ibu, tepatnya hari Minggu. Ia bingung dalam dirinya, ibadah atau tidak, Bapak Ibu. Lalu setelah ia berpikir panjang, ia memutuskan untuk tidak beribadah dan melanjutkan mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu. Tetapi ketika ia ingin melanjutkan tugasnya, ide-ide yang ada dalam benak pemikirannya, Bapak Ibu, hilang, Bapak Ibu. Dan ia tidak tahu apa yang harus diketiknya untuk tugasnya itu. Lalu ia sadar, saudaraku, dan berpikir waktu ini adalah waktu untuk Tuhan, dan ia pergi untuk beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu saudaraku. Sudah ia beribadah kepada Tuhan, ia melanjutkan mengerjakan tugasnya, dan Tuhan semakin memberkati apa yang dikerjakannya. Dan akhirnya, Bapak Ibu, tugasnya selesai. Bapak Ibu saudaraku, dari ilustrasi ini kita ingin belajar bagaimana kita memberikan waktu dan hati kita untuk Tuhan, Bapak Ibu. Maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan ketika kita mengerjakan itu hanya untuk Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku. Saudaraku yang berkat oleh Kristus, firman Tuhan pada minggu ini berbicara mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin. Konteks firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajarannya untuk menggambarkan seperti apakah kerajaan surga atau seperti apakah kerajaan Allah itu, Bapak Ibu. Kemudian dalam perumpamaan ini tentang perjamuan kawin yang disampaikan oleh Yesus, Bapak Ibu, Yesus memberikan pengajaran kepada banyak orang. Tetapi pengajaran tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin ini disampaikan Yesus kepada para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, Bapak Ibu, dan orang-orang Yahudi lainnya yang hadir di bait Allah pada saat itu. Saudaraku yang berkat oleh Kristus, jika kita memikirkan ada hal yang sangat menarik bagaimana surga itu digambarkan seperti perjamuan pesta kawin. Surga yang dilambangkan atau digambarkan seperti pesta jamuan kawin adalah seorang raja yang membuat pesta lalu mengundang orang-orang untuk datang ke pestanya, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu, banyak respon
Dan respon itu ternyata tidak selalu baik, saudaraku. Undangan mulia yang disampaikan raja itu direspon dengan beraneka ragam, Bapak Ibu. Ada yang tetap bertani, ada yang malas untuk beranjak, malas untuk bergerak dan merasa terganggu. Bahkan ada yang membunuh, Bapak Ibu. Utusan atau orang yang mengundang, Bapak Ibu. Ini adalah respon seorang ketika seorang raja mengundang orang pada saat itu. Saudaraku berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu apa yang terjadi pada saat itu menjadi sebuah gambaran yang menyedihkan, suatu gambaran yang mengerikan, Bapak Ibu. Bagaimana undangan keselamatan itu ditolak oleh banyak orang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam konteks ini, ketika Allah mengundang kita untuk memberikan keselamatan kepada kita, Bapak Ibu, banyak respon yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu. Responnya kita akan tidak mau tahu, kita akan malas, dan kita akan tetap melakukan pekerjaan kita, dan kita akan merasa terganggu, Bapak Ibu. Itulah respon yang terjadi pada saat ini. Dan konteks firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajarannya untuk orang-orang mudah memahami apa yang disampaikan Yesus dalam pengajarannya pada saat itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat memahami dari ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu. Ini menggambarkan bagaimana Allah ingin mengundang umatnya untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kemudian kita melihat, Bapak Ibu, di ayat 11 sampai dengan 14, ini menggambarkan tanggung jawab manusia setelah mengalami anugerah keselamatan dari Allah itu. Kita melihat dari ayat 11 sampai 14 ingin menggambarkan tanggung jawab manusia setelah mendapatkan, memperoleh anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, Bapak Ibu. Saudaraku, ini berkat oleh Yesus Kristus. Kita akan melihat respon dan reaksi apa saja dari orang-orang yang diundang untuk datang masuk kerajaan surga, Bapak Ibu. Ada beraneka ragam respon yang dapat kita akan pahami. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah menolak untuk datang. Kita lihat di ayat 1 sampai dengan 3, Bapak Ibu. Orang-orang diundang, jelas di sini adalah orang-orang Israel, Bapak Ibu. Namun tidak ada yang mau datang, saudaraku. Tamu-tamu yang istimewa ini adalah bangsa Israel sendiri yang menantikan Mesias seperti yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi mereka menolak untuk datang, saudaraku. Kemudian kita melihat respon kedua. Respon kedua adalah tidak peduli dengan hal rohani kerajaan surga, Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 4 sampai dengan 5. Kemudian raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang mereka lagi, namun mereka juga menolak undangan kedua ini. Orang-orang ini tidak mengindahkannya, menganggap kerajaan Allah itu tidak penting bagi mereka sendiri, Bapak Ibu. Justru apa yang mereka lakukan, saudaraku, adalah mereka pergi ke ladangnya. Dan ada yang pergi juga mengurusi usahanya, Bapak Ibu. Ini adalah respon yang kedua, saudaraku, yang kita dapat pahami. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat respon ketiga. Respon ketiga adalah memberontak dengan kekerasan, Bapak Ibu. Undangan kedua dari raja atau Allah ini melalui hamba-hambanya kepada orang Israel dibalas dengan kekerasan, Bapak Ibu. Mereka menangkap hamba-hambanya, lalu menyiksa serta membunuhnya, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang menolak undangan yang telah disampaikan, karena mereka tidak ingin mau tahu, Bapak Ibu. Ini respon
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang berkat oleh Kristus, respon yang keempat adalah menerima undangan tapi tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Dalam arti tidak taat untuk memakai pakaian pesta, saudaraku. Di sini menggambarkan bagaimana raja itu memerintahkan kembali hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Mereka datang, mereka menghadiri pesta itu, tetapi tidak berpakaian pesta, saudaraku. Saudaraku berkat oleh Tuhan, kalau kita pergi ke pesta, Bapak Ibu, ya, atau acara pernikahan, maka kita akan berpakaian busana rapi, Bapak Ibu, ya. Tidak ada di antara kita yang pergi ke pesta yang pakai baju renang, yang pakai baju mau ke ladang, Bapak Ibu. Tidak ada, Bapak Ibu. Yang artinya, Bapak Ibu, ketika kita menghadiri sebuah pesta pernikahan, Bapak Ibu, kita akan menyesuaikan kemana kita akan pergi, saudaraku. Yang artinya, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak berpakaian pesta itu tidak menghargai panggilan dari raja itu. Dan itu terjadi, saudaraku, dalam konteks firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang berkat oleh Kristus, semua orang yang ke gereja tidak sama dengan semua orang yang diselamatkan. Semua orang yang menyebut nama Yesus tidak sama dengan semua orang yang diselamatkan, Bapak Ibu. Di bagian lain, Bapak Ibu, dalam Matius 7 dikatakan dengan jelas di sana, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, tetapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Yang artinya, Bapak Ibu, banyak yang ke gereja tetapi sedikit yang masuk surga, Bapak Ibu. Siapa yang sedikit itu adalah mereka yang memakai baju yang semestinya mereka yang tidak hanya menyebut nama Tuhan, tetapi melakukan kehendaknya, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, Yesus mengakhiri perumpamaan dengan ungkapan, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih, Bapak Ibu. Artinya, Yesus telah mengundang kita, Yesus telah memanggil kita, tetapi sedikit yang meresponnya, Bapak Ibu. Bahkan tidak ada yang mau menghadirinya. Saudaraku berkat oleh Tuhan, bagaimana dengan kita dan saya pada saat ini? Jangan-jangan kita adalah penerima undangan itu dan menolak undangan itu, saudaraku. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengutamakan Tuhan, menerima undangan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Sebab firman Tuhan mengatakan pada saat ini banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah kami adalah orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bapa kami surga, berkati ibadah yang boleh kami lakukan, bila itu dapat menyenangkan dan membahagiakan hati Tuhan pada saat ini. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.